berdiri. Mari kita mau memuji Dia, kita mau sembah Dia karena kelahiran Dia kita menang. Amin. Amin. Mari kita satukan hati. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tanganmu. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria,
bagi Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Dia lahir untuk kami dan dia mati untuk kami. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, penebus juru selamat dunia. Sama-sama katakan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia sang penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kita sedang merayakan bagi Tuhan kita. Karena kemuliaannya hanya Tuhan Yesus. Karena kelahiran-Mu Tuhan, kami menang Tuhan. Karena sungguh Engkau Allah yang tak terbatas. Kami mau memuliakan Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sumber penuh kasih untuk kami semua. Engkau Raja damai untuk kami semua Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Sungguh Kau Tuhan yang penuh kasih.
Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih,
bertahta. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kekal selamanya bagi kami. Engkau Raja damai. Engkau Allah yang kekal Tuhan. Engkau penebus kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan segala firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kami duduk diam seperti murid yang mendengarkan dan akan melakukan, karena iman kami bertumbuh dari melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberi pengertian bagi kami, agar kami mengerti apa yang hendak Engkau katakan bagi kami, segala rancangan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir, Engkau berkuasa, Engkau Raja, Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat sore. Bagaimana sore hari ini? Luar biasa. Agak panas ya. Mungkin lampu yang ini yang kelima tolong dimatikan, yang tengah. Ya itu betul. Ya terima kasih. Pada sore hari ini kita merayakan Natal yang luar biasa, karena Natal ini adalah janji Tuhan yang diwujudkan kepada kita, dan kita merayakannya setiap tahun karena Dia adalah Allah yang setia. Amin, saudara-saudara. Amin. Dia adalah Allah yang faithful, saudara-saudara. Dan pada sore hari ini kita akan banyak belajar tentang nubuatan. Jadi nubuatan itu adalah perjanjian yang dinyatakan bagi kita, dan dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan sore hari ini kita akan belajar tentang nubuatan Mesias dalam Yesaya 9. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 9 ayat 5. Saya akan membacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, ini nubuatan dari Nabi Yesaya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Amin saudara-saudara, nggak ada yang amin ya. Ya. Jadi siapa yang disebut sebagai putra? Ya, kita semua tahu putra itu adalah Yesus. Ya, tetapi mengertikah kita kenapa Dia harus datang ke dunia ini? Ya, untuk mengerti hal itu kita harus membaca pasal ini secara lengkap, konteksnya secara lengkap. Apa yang terjadi saat itu? Mengapa Yesaya menubuatkan seorang kedatangan Mesias? Dan di sini dikatakan telah, ya. Dan kata telah ini seolah-olah nubuatan itu sudah terjadi saat itu, padahal sebenarnya tidak. Makanya kita harus membaca pasal ini dengan hati-hati supaya kita tidak salah memahami firman Tuhan. Ya.
Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, perhatikan saudara-saudara, ketika nubuatan ini disampaikan, kata telah ini membuat banyak orang salah paham, karena mereka bertanya-tanya siapa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya saat itu, dan kata telah biasanya menjadi polemik saat ini, karena mungkin itu kedatangannya saat itu sudah ada, orang-orang menebak itu Raja Hizkia atau Raja Melkisedek dan sebagainya. Tetapi kalau kita baca pasal yang atasnya ini, di sana dikatakan, maka di kemudian hari, jadi masih belum terjadi saat nubuatan ini dikatakan. Ya. Sebab seorang anak telah lahir, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dan ditutup oleh ayat 6 dikatakan, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi nubuatan itu belum terjadi saat itu, ya. Kata telah itu belum terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini, nubuatan itu belum terjadi. Memang Tuhan itu kalau berfirman, kita harus membaca konteks ayatnya secara keseluruhan. Karena kalau kita tidak memahami, kita akan salah, ya. Dan tadi saya katakan di kemudian hari, jadi nubuatan itu ketika Nabi Yesaya menyatakan itu belum terjadi, ya. Dan kata ini juga pernah dikatakan oleh Tuhan, ya, dalam Kejadian 28 ketika Tuhan bernubuat untuk Yakub. Tuhan mengatakan kalimat juga sama seperti ini, sepertinya seolah-olah sudah terjadi, tapi belum terjadi. Kenapa Tuhan mengatakan hal itu? Karena hal seperti itu pasti akan terjadi, ya, di kemudian hari. Mari kita lihat bahwa nubuatan ini menyinggung dua bangsa, yaitu Zebulon dan Naftali. Ya. Zebulon dan Naftali ini adalah keturunan Yakub. Ya. Yang kalau kita baca dalam Matius 4 ayat 12 sampai 17, pelayanan Yesus pertama kali adalah berada di daerah Zebulon dan Naftali. Mari kita lihat, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Jadi Tuhan Yesus pelayanan pertamanya itu di daerah Zebulon dan Naftali. Dikatakan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut seberang, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Mengapa Tuhan Yesus
pada waktu awal pelayanannya berada di daerah Sebulun dan Naftali, karena ini juga merupakan nubuatan, ya, ramalan berkat Yakub kepada anaknya yang diberikan kepada Sebulun, ya, Sebulun dan Naftali. Kalau kita bisa baca dalam Kejadian 49 ayat 13, di sana ada nubuatan tentang Sebulun, ya. Yakub itu memberikan berkat kepada anak-anaknya, dan diantaranya ada Sebulun dan Naftali. Anaknya yang Sebulun dikatakan akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Dan dalam Kejadian 49 ayat 21, Naftali juga dinubuatkan ketika Yakub memberikan berkat kepada Naftali. Di sana dikatakan Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah, ya. Dan anak-anak indah sebenarnya dalam bahasa Ibrani ini artinya adalah kata-kata indah, beautiful words, ya. Atau dalam bahasa Ibrani dikatakan amer, ya, atau bisa juga diterjemahkan sebagai firman Tuhan. Dan kita tahu siapa firman Tuhan yang menjadi manusia itu. Dia adalah Yesus. Ya, jadi tidak heran kenapa Yesus pelayanan pertamanya berada di daerah Sebulun dan Naftali, karena dia menggenapi nubuatan dari Yakub kepada anak-anaknya. Ya. Dan dikatakan tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ya. Mengapa dikatakan negeri yang terhimpit dan kelam, Bapak Ibu? Ya, Sebulun dan Naftali, mengapa dikatakan direndahkan oleh Tuhan? Mengapa? Kita harus melihat sejarah bangsa Israel. Kita harus mundur ke Perjanjian Lama. Apa yang mereka alami. Ya. Pada waktu Perjanjian Lama, ya, tanah Kanaan itu dijanjikan kepada bangsa Israel, betul? Ya. Mereka akhirnya menaklukkan tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Ya, dan Yosua membagi tanah perjanjian itu kepada ke-12 suku. Ya, 12 suku itu mendapat bagiannya sendiri-sendiri, termasuk Sebulun dan Naftali, anaknya suku Sebulun dan Naftali. Ya. Dan tahun 1300 sampai tahun 1050 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi, ini adalah zaman hakim-hakim kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama. Di sana seringkali orang Israel itu berbalik dari Tuhan, melakukan dosa. Dan selalu muncul hakim untuk mengingatkan bangsa Israel akan dosa-dosa mereka, karena mereka berpaling dari Allah yang hidup. Ya. Dan tahun 930 sebelum Masehi sampai 1050 setelah zaman hakim-hakim, barulah ada zaman raja-raja. Dan kita tahu raja pertama adalah Saul. Saul bukan raja yang dipilih oleh Tuhan. Saul adalah raja yang dipilih oleh bangsa Israel sendiri. Karena mereka melihat bangsa-bangsa lain punya raja, kenapa bangsa Israel tidak punya? Dan Samuel mengingatkan bahwa raja mereka sebenarnya adalah Tuhan. Tetapi bangsa Israel kekeh ingin memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Makanya Saul menjadi raja Israel. Dan raja kedua kita tahu adalah Daud. Ya. Dan Daud ini membesarkan kerajaan Israel, mengokohkan kerajaannya. Ya. Dan nubuatan Yakub kepada keturunan Daud, ya, keturunan Daud itu keturunan siapa sih? Keturunan dari Yehuda.
anaknya Yakub yang namanya Yehuda, di sana dikatakan tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari keturunan Yehuda. Ya. Dan Daud ini adalah keturunan Yehuda. Dan kalau ditarik ke perjanjian baru, dan Yesus itu adalah keturunan Daud. Ya. Makanya Yesus berhak untuk menjadi Raja Israel. Ya. Dan selanjutnya, ya, kalau kita lihat setelah Raja Salomo, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Ya, terpecah menjadi kerajaan Israel di utara dikuasai oleh kerajaan Israel, dan di selatan dikuasai oleh suku Yehuda. Ya, terpecah menjadi dua. Ya. Dan ketika mereka berpaling dari Allah, menyembah berhala dari bangsa-bangsa lain, ya, mulailah bencana itu terjadi, ya. Dan Asyur ini mulai menghancurkan Israel Utara tahun 722 sebelum Masehi, ya. Dan kerajaan Yehuda juga diambang kehancuran. Pada akhirnya tahun 586 sebelum Masehi, Babilonia menguasai Asyur, dan Babilonia ini menguasai tanah Kanaan. Ya, mereka membuang bangsa Israel mengalami pembuangan, tersebar kemana-mana. Ya, dibuang, ya. Terus selanjutnya ada pemerintahan Persia. Nah, ini mulai mereka bangkit lagi, mulai menyembah Allah yang hidup. Bait suci mulai dibangun lagi. Tapi kemudian dijajah Yunani, ya. Sepertinya nggak enak ya bangsa Israel, ya, jatuh bangun, ya. Dan selanjutnya, nah, di tahun 63 sebelum Masehi ini ada pemberontakan Makabe, ya. Tolong dibesarkan. Ya. Nanti akan saya terangkan. Ini ada pemberontakan Makabe. Jadi Yahudi saat itu ingin merasa terhina karena penjajah saat itu melecehkan bait suci. Ya. Raja Antiochus saat itu mempersembahkan babi di bait suci. Ya, padahal babi menurut bangsa Israel itu apa? Haram. Apalagi dipersembahkan di bait suci. Makanya ada pemberontakan Makabe. Makabe ini adalah seorang Yahudi, ya, yang memimpin pemberontakan. Dan selanjutnya tahun 638 sampai 63 sebelum Masehi sampai 638 mereka dijajah Romawi, ya. Disinilah Yesus lahir, Bapak Ibu, ya, sebelum ini, ya, antara pemberontakan Makabe dan ini. Dan selanjutnya ada mereka dijajah bangsa-bangsa lain, ya. Ada Inggris juga, Turki menguasai, terus Inggris menguasai, akhirnya Inggris membagi tanah antara Yahudi dan Arab, ya, yang saat ini mereka sedang perang, ya. Nah, ini tahun 1948 Israel perang dengan Mesir dan seterusnya. Nah, nubuatan Yesaya ini ada ketika tahun ini, ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua ini, Bapak Ibu. Dan mengapa dikatakan terhimpit dan kelam? Ya. Mengapa? Karena pada waktu tahun ini tidak ada suara Tuhan sama sekali. Jadi ketika bangsa Israel mulai berpaling dari Allah, nabi terakhir, ya, kita baca dalam kitab Maleaki, ya. Setelah itu tidak ada suara Tuhan sama sekali, tidak ada nabi yang bangkit. Hanya ada nubuat kedatangan Elia di Maleaki. Kalau kita baca Maleaki 4 ayat 5 sampai 6. Di situ ada nubuatan kedatangan Nabi Elia, ya. Tidak ada suara Tuhan sama sekali. Makanya
dalam perjanjian lama dan perjanjian baru seolah-olah ada yang terpotong, betul? Dan itu memakan waktu sekitar 400 tahun. Ya, bisa dibayangkan betapa menderitanya bangsa Israel saat itu. Ya, tidak ada suara Tuhan sama sekali. Kalau dulu mereka bisa mendengar suara Tuhan melalui nabi-nabi, melalui hakim-hakim, melalui raja. Ketika zaman ini tidak ada suara Tuhan sama sekali. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus lahir tahun 5 sebelum Masehi. Ya, bangsa Israel itu berjalan di kegelapan. Ya. Melihat timeline seperti ini kita tahu artinya. Apa artinya berjalan dalam kegelapan, ya, suram terhimpit, ya. Orang yang hidup tanpa firman itu seperti orang yang berjalan dalam kegelapan, ya. Gelap ini juga bisa diartikan penghukuman dan kesusahan, ya. Orang-orang jadi kurang yakin akan Tuhan. Ya, karena tidak ada suara Tuhan sama sekali, seperti silent. Zaman itu dinamakan zaman intertestamental, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara sekalian tidak membaca firman, ya, itu sama halnya kita ini sedang berjalan dalam kegelapan. Ya. Hidup Anda akan suram, terhimpit. Ya, tidak ada terang. Seperti tidak ada Tuhan yang menyertai. Padahal janji Tuhan tuh Dia setia apa? Menyertai. Tetapi mereka berjalan dalam kegelapan. Ya. Dan tadi kita baca dalam nubuat Yesaya 8, ya, ayat 28 dan 9 ayat 1. Dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Kalau kita baca Lukas 1 ayat 78 sampai 79, maka di situ kita tahu oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya. Orang yang tanpa firman, mereka hidup dalam kegelapan. Ya. Siapa tuh orang yang hidup dalam kegelapan? Orang yang tanpa firman. Dan kelahiran Yesus itu membawa terang bagi kita. Karena firman itu telah turun menjadi manusia. Ya, Dia hadir di tengah kita. Dia setia kepada kita dan Dia hidup di tengah kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 sampai 6 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya. Jadi kalau kita tanpa firman, kita itu seperti berjalan dalam kegelapan. Dan ketika kita mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, terang itu ada dalam diri kita. Dan kita ini seharusnya menjadi anak-anak terang. Amin. Ya. Dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, ya, tidak mengerti suara Tuhan, tidak tahu kehendak Tuhan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi kita merayakan Natal, itu adalah kita merayakan terang itu datang.
ya. Firman itu menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita. Ya, Allah itu setia, dia selalu memegang perjanjian. Dan firman Tuhan, ya, kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 12, di sana Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Kata-kata ini dikatakan Tuhan Yesus tepat sebelum dia merayakan hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Kalau kita baca pasal selanjutnya, kata-kata akulah terang ini dinyatakan oleh Yesus sebelum dia menghadiri hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ya. Orang Yahudi itu mempunyai banyak hari raya, 7 hari raya utama. Dan hari raya pentahbisan Bait Allah ini adalah hari raya yang dirayakan ketika tadi kita melihat ada pemberontakan Makabe. Ya. Perayaan apa itu? Pentahbisan Bait Allah. Pentahbisan Bait Allah itu adalah penyucian Bait Allah dari pelecehan terhadap Bait Allah. Jadi Kaisar Antiochus saat itu mempersembahkan babi di Bait Allah. Dan untuk menahbiskan, untuk menyucikan Bait Allah, dibutuhkan minyak zaitun dalam kandil emas seperti ini bentuknya kandil, ya. Ada 9 cabangnya, ya, 4 sebelah kanan, sebelah kiri 4, dan di tengah itu lebih tinggi. Dan orang Yahudi itu merayakan Hanukah itu, ya. Hanukah itu adalah hari raya lampu, hari raya terang. Mereka merayakan terang. Dan ketika pemberontakan Makabe itu terjadi, ya, perhatikan, ya, seharusnya mereka membutuhkan minyak zaitun ini untuk 8 hari. Penyucian itu harus 8 hari sesuai dengan kitab Imamat. Ya, Bait Allah disucikan harus 8 hari. Tetapi minyak saat itu hanya cukup untuk sehari. Dan ketika terjadi peristiwa pemberontakan Makabe, tidak disangka mujizat Tuhan itu ada. Kita tidak akan bisa menemukan kisah Makabe ini di dalam Alkitab kita. Karena itu masuk dalam kitabnya Katolik. Ya. Tetapi kisah itu tercatat. Ya. Ada. Ya. Dan secara ajaib minyak yang harusnya cukup untuk sehari saja bisa bertahan untuk 8 hari berturut-turut. Bayangkan, Allah masih menyertai ketika bahkan suara Tuhan itu pun tidak didengar oleh mereka saat itu. Ya, mujizat Tuhan itu masih nyata. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan akulah terang, dia sedang berjalan-jalan pada hari raya pentahbisan Bait Allah. Apa hubungannya ini? Ya, mengapa dia hadir dalam perayaan Hanukah, perayaan penahbisan Bait Allah? Mengapa? Ya. Karena ada hubungannya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita merayakan Natal selalu ada pohon Natal, ya, dan penyalaan lilin, kita selalu menyalakan lilin. Itu ada artinya. Kita tidak asal-asalan membuat tradisi. Ya. Di Israel sana, ya, orang-orang Kristen merayakan Natal itu selalu dengan pohon Natal yang gemerlap dan di depannya ada kandil ini, Bapak Ibu. Ya. Mengapa? Karena Natal ini adalah penggenap hari raya Hanukah. Ya. Ini pohon terang atau Natal, ya.
Karena sebenarnya Tuhan Yesus itu lahirnya tepat pada hari raya Hanukkah. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Kita tahu ini adalah kalender Yahudi. Ya, kalender Yahudi itu dimulai dari bulan Nisan. Ya. Ada 12 bulan. Ya. Dan semua catatan ini sudah ada dalam bapak-bapak gereja, ya, sudah dicatat oleh bapak-bapak gereja kita, dan mereka sudah memperkirakan kelahiran Yesus sudah jauh sejak ada polemik tentang Natal, Bapak Ibu. Ya. Selama ini kita berpolemik, wah, tidak mungkin Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tetapi mereka bisa menghitungnya. Ini bapak-bapak gereja Irenaus, ya, yang lahir pada abad pertama dan ada yang pada abad kedua. Tidak jauh dari kematian Yesus. Mereka mencatat, ya, bahwa Yesus lahir tanggal 25 Kislev, bulan Kislev ini. Kalau dikonversikan kepada tanggal sekarang, ya, itu tanggal 25 Desember tahun 3757. 25 Kislev. Ya. Dan kalau kita merayakan Natal, itu sebenarnya kita juga merayakan kematian Yesus. Karena kematian Yesus itu tanggal 14 Nisan. Ya, tahun Yahudi, kalender Yahudi. Mari kita lihat, ya, hitungannya dari mana Bapak Ibu? Kenapa bisa tanggal 25 Desember? Ya, kalau kita buka 1 Tawarikh 24, ya, di situ ada pembagian rombongan jadwal tugas imam Israel. Ya, silakan buka 1 Tawarikh 24. Ya, jadwal imam bertugas melayani 1 minggu di Bait Allah 2 kali dalam setahun. Dan ada 24 rombongan, Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita lihat dalam 1 Tawarikh 24 ayat 7, tugas pertama yaitu Yoyarib, rombongan Imam Yoyarib itu di bulan kelima, ya, kita bisa temukan dalam 1 Tawarikh 24 ayat 7. Ya, bulan kelima adalah bulan Av. Ya. Dan kalau kita lihat Lukas 1 ayat 5, ya, mari bisa dibuka Alkitab kita supaya tidak ngantuk. Ya, rombongan siapakah yang bertugas ketika dalam Lukas 1 ayat 5. Ya. Rombongan Abia. Jadi Sakarian itu adalah rombongan Abia. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, bulan kelima, ya. Nah, malaikat Tuhan itu mendatangi Sakaria itu setelah hari raya Yom Kippur, yaitu pada hari raya Sukot 15 Tisri. Ya, dan rombongan yang bertugas pertama kali adalah Yoyarib. Jadi kalau kita hitung sampai ke rombongan Sakaria, rombongan Abia ini diperlukan 8 minggu. Ya, 8 minggu dari bulan Av ini, ya, ini pas persis rombongan Abia ini di bulan Tisri ini. Ya, dan malaikat Tuhan, malaikat Gabriel ini mendatangi Sakaria ketika ini, dan inilah ketika pembuahan istrinya Sakaria itu terjadi, Elisabeth itu terjadi di bulan Tisri. Ya. Elisabeth ini sebenarnya mandul, tetapi malaikat Tuhan mendatangi Sakaria mengatakan bahwa istrinya itu hamil. Ya. Dan Alkitab mengatakan bahwa
manusia itu dimulai sejak dari dalam kandungan, bukan ketika lahir. Ya, kalau kita baca dalam kitab Mazmur, kehidupan manusia itu dimulai ketika dia berada dalam perut manusia, ya, bukan ketika lahir, ya. Ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi konsepsi Elisabet ini pada bulan Tisri. Dan kalau kita lihat 6 bulan setelah itu, ya, itu adalah konsepsi Maria. Ketika malaikat Tuhan mendatangi Maria. Dan tepat setelah 275 hari setelah konsepsi itu adalah 25 Kislev. Yesus itu lahir, Bapak Ibu. Dan bapak-bapak gereja menghitung konsepsi Maria itu adalah 14 Nisan. Karena menurut Rabi saat itu, ya, bahwa seorang penebus itu lahir di bulan di mana dia juga mati. Ya. Jadi polemik Natal ini sebenarnya kita tidak perlu memusingkan karena sudah dihitung oleh bapak-bapak gereja sejak dulu kelahirannya 25 Desember 25 Kislev. Dan kalau sesuai hitungan kalender Yahudi 25 Kislev sebenarnya tanggal 7 Desember kemarin. Seharusnya kita merayakannya tanggal 7 Desember kemarin. Dan tahun depan baru persis tanggal 25 Desember itu 25 Kislev itu 25 Desember tepat. Ya. Jadi perayaan Hanukah, perayaan terang, itu adalah perayaan lahirnya Yesus ke dalam dunia. Dan ketika Yesus mengatakan, akulah terang, dan dia berjalan-jalan di serambi Salomo, bait Allah itu untuk menghadiri pentabisan bait Allah. Itu seperti memberi tanda kepada kita bahwa ia sedang hadir dalam ulang tahunnya. Ya. Terang itu hadir dalam diri mereka. Ya. Karena Tuhan itu terang. Ya. Jadi ada hubungan antara pohon terang dengan Hanukah ini. Orang Kristen yang berada di Palestina sana, mereka merayakan datangnya terang ini dengan pohon Natal. Dan orang Yahudi merayakan Hanukah dengan kandil ini, menyalakan lampu. Dan perayaan Hanukah ini dirayakan karena peristiwa pemberontakan Makabe itu. Ya. Penyucian bait Allah. Jadi ada hubungannya. Dan kalau dalam Yesaya 9 tadi, ya, tolong dibesarkan. Tadi dikatakan ada 4 nama yang diberikan kepada anak yang dijanjikan, anak terang itu. Ya. Kenapa saya harus menjelaskan peristiwa ini, Bapak Ibu? Supaya kita ini tahu, ya, paling tidak kita tahu kulitnya. Kenapa sih kita selalu memasang pohon Natal? Kenapa harus ada lampu yang terang? Paling tidak kita tahu sejarahnya apa. Jangan hanya jadi orang Kristen yang tidak tahu sejarah, ya, yang gampang diombang-ambingkan dengan polemik saat ini. Ya, kita harus tahu sejarahnya seperti apa. Dan 4 nama yang diberikan kepada anak yang dijanjikan. Tadi Nabi Yesaya itu lahir ketika terjadi perpecahan kerajaan Israel. Ya. Dan nubuatan ini masa depan, ya. Dikatakan penasihat ajaib, ya, Allah yang perkasa, mighty God, ya, Bapa yang kekal dan Raja damai. Ya. Kalau ada yang cari dalilnya mana manusia itu
dihitung dari sejak bakal anak, dicatat Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Di sana dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari ada padanya. Ya. Kita harus mengerti kulitnya dahulu, supaya kita mengerti nubuatan ini. Ya, dikatakan penasehat ajaib. Ya. Kenapa hanya Mesias yang dikatakan penasehat ajaib? Apa sih artinya penasehat ajaib? Ya. Penasehat ajaib dalam bahasa Ibrani itu adalah Peleioets, ya. Ini artinya banyak, ya, menasehati, penasehat, bersekongkol, berkonspirasi, berkonsultasi, ya, menasehati dan sebagainya, menerima nasihat. Artinya apa? Kenapa hanya Mesias yang dikatakan penasihat ajaib? Ya. Artinya adalah satu oknum dengan dua entitas berbeda, yaitu Allah dan manusia. Dia yang menjadi manusia, dia sanggup memberikan nasihat-nasihat kepada kita, ya, melalui firman-Nya, ya. Disebut ajaib karena melampaui akal, hati, dan pikiran kita. Seringkali firman Tuhan itu tidak masuk di akal, betul? Ya, apa yang kita alami seringkali di luar nalar kita. Ya, mujizat Tuhan seringkali di luar nalar kita. Membelah lautan, ya, tiang awan dan tiang api. Tidak ada hukum-hukum fisika yang bisa menjelaskan hal itu. Seringkali mujizat Tuhan itu di luar akal kita, melampaui akal kita. Nah, disebut ajaib karena melampaui akal, hati, dan pikiran kita. Ya. Mengapa harus menjadi manusia? Karena dengan menjadi manusia dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Ya, Allah yang menjadi manusia berarti dia juga merasakan segala kelemahan kita. Ya, lapar, haus, ya, punya nafsu, punya kekurangan. Jadi dia akan mengerti. Ketika kita jatuh dalam dosa, dia sangat mengerti. Amin. Ya. Kemarin kita belajar bahwa kita tidak bisa mengenal kebenaran karena kita tertutup oleh pikiran-pikiran yang terlalu positif tentang Allah kita. Kita tidak bisa mengenal Allah yang benar. Karena kita mengira Allah itu tidak bisa jadi manusia. Kita tidak bisa mengenal Allah yang benar. Kita tidak bisa mengira bahwa Allah itu bisa cemburu. Satu-satunya Alkitab, ya, Alkitab kita menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Ya, karena dia begitu cintanya bagi kita. Ya. Bukan karena kita berpaling melakukan dosa, bukan. Karena kita melakukan penyembahan kepada Allah lain. Ya, yang tidak ada bandingannya dengan dia. Bukan karena kita melakukan dosa perzinahan, dosa mencuri, membunuh, bukan. Dia cemburu bukan karena hal-hal seperti itu. Dan dia cemburu karena kita berpaling dari dirinya, ya, menyembah ilah yang lain. Ya. Ilah apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita seringkali menyembah berhala-berhala yang lain, gadget kita. Netflix, ya, dan sebagainya. Tapi saya paling suka disebut penasihat ajaib, ya, ketika tidak ada seorang pun peduli, dia itu membela kita. Betul? Pernah merasakan hal ini? Ya, ketika tidak ada seorang pun di dunia yang tidak mempercayai Anda. Ya.
Mungkin Anda pernah melakukan hal buruk ya terhadap anak Anda, memukul anak Anda, memaki dia. Ya, Anda menjadi orang tua yang tidak bisa menjadi teladan. Dan anak Anda trauma, anak Anda tidak percaya kepada bapaknya. Wah, bapakku ini memang tidak mungkin bisa tobat. Tapi ketika bapak itu mengenal kebenaran, merasakan kasih Tuhan dan dia bertobat, tidak seorang pun peduli kepada dia. Anaknya pun mungkin tidak akan percaya. Nah, Yesus itu menjadi pembela, ya, penasihat ajaib. Disebut penasihat ajaib seperti apa? Ya, dia ini melebihi segala kebijaksanaan dunia maupun manusia. Ya, dalam rencana-rencananya itu menasihati dengan tiada taranya di antara manusia. Ya, ketika kita mengalami ketidakadilan, ya, remuk hati, kita ini sebenarnya memerlukan seseorang yang memberikan dorongan untuk bangkit, bukan seseorang yang menjatuhkan kita. Betul? Ya, ketika kita terdesak, kita memerlukan seorang pembela yang mampu menolong. Ya, pembela ketika tidak seorang pun peduli. Ya, ketika kita sedang dalam kejayaan, kesuksesan, ya mungkin banyak orang yang akan memuji-muji kita. Tetapi ketika kita terpuruk, ya, kita enggak, orang-orang tersebut akan meninggalkan kita. Ya. Dan seorang sahabat sejati tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Yang kedua, kenapa disebut Allah yang perkasa? Ya. Kenapa hanya Mesias yang dinamakan Allah yang perkasa? Mari kita baca. Yesaya 10 ayat 21, suatu sisa akan kembali sisa Yakub yang bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sisa orang Israel akan kembali, yaitu sisa Yakub pada Allah perkasa, bahwa orang yang lagi tinggal itu akan kembali, orang yang lagi tinggal daripada Yakub itu akan kembali kepada Allah yang maha kuasa. Allah perkasa ini dalam bahasa Ibrani adalah El Gibor. Ya. Ya. Kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua bagian, dan kalau kita lihat tadi, mereka terbuang. Bahkan saat ini yang kita lihat di Israel sana itu bukan suku-suku yang asli, ya, yang hanya terpelihara murni itu hanya suku Yehuda dan Lewi dan Benyamin, kerajaan selatan. Kerajaan utara itu sudah bercampur, bahkan kita mengenal bangsa Samaria ya juga dari kerajaan utara, ya. Dan Sebulon dan Naftali itu tinggal di daerah utara sana, perbatasan dengan laut. Ya. Dan mengerikan sekali kerajaan utara ini, bahwa mereka berpaling dari Allah karena mereka terpengaruh oleh penyembahan-penyembahan berhala yang terjadi di bangsa-bangsa yang ada di daerah utara sana. Ya, terutama kalau kita baca satu raja-raja di dalam ketika kerajaan utara itu dipimpin oleh Raja Ahab. Ya. Raja Ahab itu tertulis bahwa dia adalah raja yang terburuk dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Karena apa? Karena Isabel, ratu Israel saat itu, ya, dia berasal dari Sidon. Sidon itu menyembah Baal, Asitoret. Dan Isabel ini sangat berpengaruh, ya, bisa dibaca di rumah, ya. Dan disebut Allah yang perkasa karena dia sanggup mengembalikan bangsa-bangsa Israel yang terpecah ini. Ya. Disebut Bapa yang kekal, ya. Kenapa hanya Mesias yang dinamakan Bapa yang kekal, ya? Karena dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang
takut akan Dia. Nah ini, dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, waktu kita terbatas, ya. Dan Allah turun menjadi manusia itu karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Bukan karena kelakuan kita, tapi Dia lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Nah, Paulus mengajarkan arti kasih Yesus dalam Efesus 3 ayat 18-19 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Dalam tradisi Yahudi dan Arab yang disebut Bapa ialah orang yang memiliki sesuatu dan ia disebut Bapa dari sesuatu yang dimiliki. Jadi kalau kita menyebut Yesus sebagai Bapa, ya, buktinya apa? Buktinya ya kita harus menjadi anak-anak terang karena Dia adalah terang. Dia adalah sumber terang itu sendiri. Ya, Bapa itu menjadi sumber pemelihara, penopang dan pemilik kita, ya. Dia juga dikatakan penguasa damai, ya. Mengapa hanya Sang Mesias yang dinamakan Raja Damai, Shar Shalom, ya. Artinya kelengkapan, kesejahteraan, kedamaian, tetapi artinya sendiri lebih luas sebenarnya, ya. Tidak kekurangan dan artinya adalah paid in full, penuh. Sang pelunas. Jadi ketika kita merayakan Natal, kita juga merayakan kematiannya, ya. Dia disebut Raja Damai karena Dia sudah melunasi hutang dosa kita, ya. Dalam Yohanes 19 ayat 30 ketika Yesus disalib, Dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Artinya sudah lunas, dibayar lunas, paid in full, ya. Dia adalah Raja yang mendamaikan keputus hubungan antara manusia dan Tuhan. Dan itu dibayar dengan darah. Dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi Yesus itu mendamaikan keputus hubungan kita antara Tuhan dan manusia. Dalam bahasa Ibrani, tetelestai itu adalah nislam. It is finished. Itu sudah diselesaikan. Itu sudah selesai, ya. Jadi Natal ini adalah sebuah penggenapan janji, ya. Janji bahwa Dia akan menjadi Bapa yang kekal, Raja Damai. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, ya. Kita mungkin bukan orang yang sempurna saat ini, ya, tetapi Natal ini menyempurnakan kita. Ya, Allah yang setia itu memegang perjanjian, menyempurnakan hidup kita satu persatu. Dia memproses hidup kita lebih sempurna dengan caranya yang sempurna. Ya, saat ini saya tidak tahu arti Natal bagi kita semua. Bagi Anda saat ini, mungkin Anda merasa Natal adalah sesuatu yang meriah. Tidak apa-apa, it's okay. Tetapi Natal yang sesungguhnya adalah kita merasakan kasih-Nya itu hadir dalam diri kita. Karena kecemburuan Allah itu, kasih-Nya itu datang kepada kita, menghampiri kita. Dia tidak meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Hamba-Mu ini terbatas dalam kata-kata, tetapi firman-Mu itu tetap tinggal dalam mereka yang mendengarkan, mereka yang percaya bahwa Engkau hadir untuk menebus kami. Kelahiran-Mu itu membawa terang bagi kami, dan kami ini ingin menjadi anak-anak terang yang memancarkan kehangatan kasih-Mu ke seluruh dunia, Tuhan. Dan kami sedang menanti-nantikan janji-Mu yang terakhir bahwa Engkau akan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah janji-Mu itu bagi kami semua, dan peliharalah hidup kami ini seperti Engkau memelihara biji mata-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Pak Kiki untuk firman-Nya yang sungguh sangat memberkati kita semua. Malam ini tiba saatnya kita akan menyalakan penyalaan lilin. Di bangku Bapak Ibu semuanya sudah ada lilin. Apakah ada yang belum dapat? Bisa angkat tangannya. Mbak Astin minta tolong, ada yang belum dapat. Masih kurang 2. Yang depan belum. Oh, habis. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sampai kita nyalakan lilinnya. Kemudian saya undang yang pertama untuk Bapak Andreas dan Ibu Melani.
untuk yang pertama kali hadir dalam Natal, kita mau menyambut mereka. Ya, mari kita beri salam yang terbaik untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam gereja ini. Boleh angkat tangan, saudara. Kita akan menyambut mereka. Selamat datang. Selamat datang. Ya, nanti setelah ini kita bisa saling mengucapkan selamat Natal, ya. Karena Natal seharusnya menjadi terang bagi kita semua. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah merayakan kelahiran-Mu yang sempurna bagi hidup kami Tuhan. Dan di hari Natal ini Tuhan, sempurnakanlah kehidupan kami selalu dalam hari demi hari Tuhan. Engkau yang akan membimbing kami menjadi terang, menjadi pelita bagi kami Tuhan. Agar hidup kami ini menjadi anak-anak yang terang, yang menerangi seluruh kegelapan yang ada dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terimalah berkat yang daripada-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan foto bersama di depan. Bapak Ibu, kita akan foto bersama di depan. Mari. Mari Bapak Ibu kita maju bersama, kita foto bareng.